Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswatul Maengsurah akan menjelaskan tentang esai mengenai upaya mengurangi kasus bullying yang terjadi di kalangan pelajar atau pendidikan untuk mengikuti lomba Duta Pelajar Anti Bullying NJ Festival dan Expo Jatim 2025. Remaja adalah aset bangsa, penerus generasi selanjutnya, pemegang estafet Indonesia untuk masa depan, dan harapan bagi orang tua yang membesarkannya. Setiap remaja memiliki hak untuk mengembangkan potensi diri mereka sendiri di sekolah maupun lembaga pendidikan tempat mereka menuntut ilmu. Namun, apa jadinya jika lembaga pendidikan tempat anak untuk menuntut ilmu malah menjadi awal mula aksi bullying itu terjadi? Bullying banyak terjadi di kalangan remaja, apalagi pada saat zaman sekarang ini. Berdasarkan data yang dihimpun dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, menyoroti maraknya kasus kekerasan yang terjadi di sekolah sepanjang tahun 2024 ini. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, hingga September 2024 tercatat 293 kasus kekerasan akibat bullying terjadi di sekolah. JPPI juga mencatat terdapat 573 kasus kekerasan akibat bullying yang dilaporkan di kalangan pendidikan, termasuk sekolah, madrasah, dan pesantren. Jumlah ini mengalami lonjakan yang signifikan. Kata bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu bull, yang berarti banteng yang gemar menyerunduk ke sana ke sini. Secara etimologi, bullying artinya menggertak atau mengganggu yang lemah. Bullying adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu atau menjatuhkan mental orang yang dibully. Hasil riset yang dilakukan UNICEF pada tahun 2017 menyatakan Indonesia menduduki urutan kedua setelah Jepang sebagai negara dengan kasus bullying tertinggi. Sebanyak 50% remaja usia 13-19 tahun di Indonesia pernah mengalami kasus bullying. Dari fakta tersebut, kasus bullying di Indonesia sedemikian parah. Di era digital, tentu bullying telah mengalami perkembangan yang signifikan. Jika dahulu bullying hanya terbatas di lingkungan nyata, namun saat ini perilaku bullying bisa terjadi secara online atau cyberbullying melalui pesan WhatsApp, komentar TikTok, dan platform daring lainnya. Jadi, bukan tidak mungkin kasus bullying di Indonesia naik secara drastis. Menurut saya, ada berbagai macam upaya untuk mengurangi kasus bullying yang terjadi di kalangan pelajar atau pendidikan. Yang pertama, adanya tim khusus anti-bullying. Perlu adanya tim khusus anti-bullying di kalangan pelajar untuk melaporkan aksi bullying yang terjadi di sekolah secara aman dan terjaga rahasianya. Karena banyak anak yang takut untuk melaporkan aksi bullying yang terjadi pada dirinya akibat ancaman dari sang pembuli. Yang kedua, menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan penuh pengertian di kalangan remaja. Upaya ini juga efektif agar para siswa bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan dengan aman dan nyaman di dalam ruang lingkup sekolah. Yang ketiga, mendirikan program bebas bullying. Mendirikan program bebas bullying seperti mengajarkan bahasa emosional, memperkenalkan kehidupan pertemanan tanpa adanya bullying. Dengan ini, sekolah akan damai dan tentram. Yang keempat, menghukum siswa atau siswi yang melakukan kegiatan bullying. Menghukumnya perlu agar siswa sadar bahwa aksi bullying yang dilakukannya itu salah dan hanya merugikan diri sendiri. Penghukumnya bisa dengan cara menulis 100 kata maaf yang dikhususkan untuk orang yang dibully. Namun, cara itu harus didampingi oleh guru BK atau guru kesiswaan. Yang kelima, menumbuhkan rasa empati di kalangan pelajar. Upaya ini dilakukan agar siswa-siswi bisa mengerti satu sama lain. Yang keenam, mengedepankan nilai-nilai agama dan moral yang baik di lingkungan sekolah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengucapkan salam, berjabat tangan, mengadakan kegiatan makan bersama, bermain dengan teman tanpa membedakan satu sama lain,
melakukan kegiatan sholat zuhur berjamaah, dan bergotong royong 1 minggu sekali. Dari banyaknya kasus bullying di Indonesia, penulis berkesimpulan bahwa bullying harus kita perangi sejak dini. Tentu, hal ini harus melibatkan sinergi antara orang tua, pengelola pendidikan, serta masyarakat. Selain itu, perlu juga adanya tindakan tegas dan terukur bagi pelaku bullying, serta pendampingan psikologis untuk korban bullying. Hal itu penting agar bisa memutus rantai perilaku bullying di kalangan remaja dan dunia pendidikan. Peran serta guru dan stakeholder pendidikan sangat berperan penting untuk menanggulangi kasus pembulian yang terjadi di kalangan pelajar. Tanpa adanya pengawasan yang baik dan konsisten, upaya seperti apapun tidak akan membawa hasil yang maksimal. Sekian pembahasan mengenai upaya mengurangi kasus pembulian yang terjadi di kalangan pelajar atau pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.